Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Roma pasal 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sahabat Kristus, firman Tuhan mengatakan, sabarlah dalam kesesakan. Poin ini termasuk poin yang tidak mudah untuk dipahami dan dikerjakan. Betapa seringkali kita ini gagal ketika diuji dalam hal waktu. Kita seringkali memprotes Tuhan dengan kata-kata, kapan saya ditolong Tuhan? Atau bagaimana cara Tuhan menolong saya? Kata-kata kapan dan bagaimana ini seringkali menuntut kita untuk segera keluar dari situasi sulit yang kita hadapi. Kata sabar berkaitan dengan waktu, sementara kata kesesakan berkaitan dengan situasi sulit yang harus diselesaikan secepatnya. Bukankah dua hal ini saling bertentangan? Ketika dalam situasi yang penuh dengan kesesakan, kita seringkali berharap kalau saat ini berdoa, maka secepatnya doa kita harus dipenuhi oleh Tuhan. Kalau kita diminta untuk datang pada Tuhan, maka saat ini juga yang kita doakan itu harus segera dikabulkan. Bukankah demikian yang ada dalam bayangan sebagian besar dari kita? Tidak heran seringkali dijumpai orang-orang yang berkata, saya sudah berdoa, tapi kok tidak ada jalan keluar. Mengapa demikian? Oleh karena ketika berdoa, maka harapannya saat itu juga sudah harus ada solusi dan penyelesaian. Ketika kita berdoa, sebenarnya bukan sarana supaya Tuhan mengikuti kemauan kita. Bukankah hal ini yang tanpa kita sadari kita inginkan? Namun ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengajukan pada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita menurut waktu dan cara Tuhan. Jadi soal kapan dan bagaimana terserah Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri yang kita tidak perlu mengerti. Bagian kita hanya tetap setia untuk mengikut Tuhan dengan melakukan apa yang semestinya kita kerjakan. Tetap lakukan doa pribadi kita, tetap dalam pembacaan firman Tuhan, tetap melayani Tuhan, tidak kehilangan harapan kita pada Tuhan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ketekunan kita akan menjadi poin tersendiri bagi Tuhan untuk menolong kita dengan cara mempercepat proses yang harus kita jalani. Sahabat Kristus, pahami bahwa semua ada waktunya. Tuhan punya agenda sendiri untuk menolong kita. Ketika saya dinyatakan COVID 3 tahun lalu, saya pun harus ikuti perawatan selama 10 hari. Saya harus nikmati saat-saat minum obat, disuntik, atau perawatan medis lainnya. Saya harus tetap ada di ruang isolasi itu, meskipun pada hari ke-7 saya sudah merasa lebih baik dan lebih sehat. Virus itu harus dimatikan dengan kurun waktu tertentu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seberapapun kesulitan yang kita hadapi, sabarlah dalam kesesakan. Kalau situasi kanan kiri mengecewakan kita, ada banyak perkataan yang menyakitkan, ada perlakuan yang tidak menyenangkan. Senyum saja dan jalani semua dengan sabar. Semua pasti ada waktunya untuk terselesaikan. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menguatkan kami, menuntun kami, mengarahkan kami Tuhan. Untuk kami boleh berjalan dengan sabar menghadapi kesesakan yang sampai hari ini bisa jadi masih kami alami. Untuk kami menghadapi situasi sulit yang bisa jadi sampai hari ini masih kami hadapi Tuhan. Apapun itu bentuk dan jenisnya. Demikian juga yang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mendengarkan rekaman ini.
dalam kesesakan yang mereka alami dan hadapi. Tuhan, mampukan kami untuk sabar menghadapi semuanya. Tidak mudah ya Tuhan menghadapinya. Dikata-katai orang, diremehkan orang, ditagih, atau mengalami situasi sakit yang gak kunjung sembuh, mengalami situasi keluarga dalam permasalahan yang tidak mudah. Ada yang harus menghadapi konflik di dalam keluarga. Tuhan, mampukan kami untuk kami sabar dalam kesesakan yang kami hadapi, Tuhan. Tapi demikian, kiranya kami juga tidak kehilangan harapan kami dengan tidak meninggalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tidak kehilangan waktu pembacaan firman Tuhan. Tidak kehilangan jam-jam doa pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Dan kiranya kami tetap percaya dan berharap bahwa Tuhan Yesus yang baik itu akan menolong kami, memberikan kami jalan keluar, dan membuat kami bersuka cita pada waktu dan caranya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini untuk memberkati setiap langkah anak-anak-Mu dimanapun dan apapun yang dikerjakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, dan Allah yang tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Engkau Tuhan yang dikenal sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan sabar dalam kesesakan yang kita hadapi dan alami. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.